Selamat sore peserta webinar pada kali ini. Saya Divya Umaira Chowki yang akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja dengan metode Key Performance Indicators atau KPI serta pengimplementasiannya pada UMKM. Divya Umaira Chowki, mahasiswi Universitas 12 Maret Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Sebelum berbicara mengenai manajemen kinerja, kita bicara mengenai kinerja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu ada individu, psikologis, dan organisasi. Untuk individu terdiri dari kemampuan dan keahlian. Ini secara otomatis bahwa seorang individu atau di sini dalam artian karyawan apabila tidak memiliki kemampuan atau skill, otomatis kinerja yang dihasilkan juga pasti akan buruk gitu. Kemudian latar belakang pribadi itu contohnya seperti masalah dengan rekan sejawat, rekan kantor, masalah pribadi, masalah keluarga itu juga mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Kemudian karakteristik demografis Indonesia yang terdiri dari beberapa banyak daerah, antara karakteristik orang Bali, Jambi, Pontianak, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu psikologis, persepsi sikap kepribadian itu juga mempengaruhi kinerja. Antara kinerja orang yang memiliki sikap temperamental dengan orang yang memiliki sifat introvert atau tertutup itu juga berbeda, dan ini menjadi challenge bagi atasan atau teman sejawat untuk biar orang introvertnya itu bisa lebih terbuka gitu. Kemudian untuk pembelajaran dan motivasi dari karyawan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja. Motivasi itu tidak hanya sekadar berorientasi pada uang atau gaji, tapi kenyamanan dalam tempat kerja itu juga merupakan faktor seorang karyawan memilih tempat kerja. Dan kenyamanan itu juga mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Kemudian dari segi organisasi, sumber daya itu input, apabila input yang dihasilkan, input yang dimasukkan itu sudah nggak bagus, otomatis outputnya pun tidak akan maksimal. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut harus sudah bagus dulu. Kemudian gaya kepemimpinan atau leadership itu juga akan mengaruhi kinerja bawahan atau orang yang dipimpinnya. Kemudian ada penghargaan atau reward juga mempengaruhi kinerja seseorang. Karena orang menjadi lebih termotivasi ketika ada suatu hadiah atau penghargaan ketika dia berhasil mencapai target tertentu. Kemudian untuk struktur dan desain pekerjaan itu pada kasus ada di perusahaan suatu perusahaan media di Indonesia itu sempat ada kasus bahwa ada namanya divisi pemeliharaan. Nah, sebenarnya ada departemen atau divisi yang tidak terlalu penting itu cuman sia-sia dan menghabiskan anggaran perusahaan, dan itu menurunkan performa atau kinerja perusahaan. Di divisi pemeliharaan itu fungsinya untuk membersihkan AC, perawatan kendaraan, itu kan tidak dilakukan setiap bulan. Jadi sebaiknya dihilangkan karena itu bisa memperburuk kinerja perusahaan. Kemudian manfaat manajemen kinerja. Yang pertama itu menjadi suatu indikator kinerja atau KPI, yang kedua mencapai tujuan perusahaan, yang ketiga memperbaiki sistem kerja, dan setelah sistem kerja diperbaiki, yang keempat itu menciptakan apresiasi atau memberikan penghargaan. Kemudian penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu aspek result atau key performance indicator. Itu jadi setiap jabatan dalam perusahaan itu memiliki indikatornya masing-masing sesuai dengan jabatannya masing-masing, baik staff maupun non-staff. Non-staff seperti office boy itu juga memiliki indikatornya sendiri, seperti jam berapa dia datang, berapa lama dia membersihkan ruangan, berapa lama dia membuatkan minuman untuk tamu, itu juga termasuk indikator yang dinilai dan harus ada targetnya gitu. Nah, ini yang sering terlupakan dalam manajemen, yaitu bahwa non-staff itu juga perlu ada indikator dan target. Kemudian yang kedua ada aspek kompetensi. Kompetensi dan perilaku ini kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam melakukan pekerjaan gitu. Itu juga merupakan komponen penilaian kinerja karyawan. Kemudian tujuan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu melakukan peninjauan terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Jadi dengan adanya penilaian kinerja karyawan misalnya tahun 2020 bisa dinilai nih, oh kinerja karyawan A seperti ini, berarti tahun 2021 ketika perusahaan ingin meningkatkan target yang dihasilkan, dia bisa mengukur kira-kira karyawan A ini mampu nggak mencapai target ini, atau target yang dibuat itu sebesar berapa persen yang masih
yang masih mampu dicapai oleh karyawannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menetapkan sistem dari suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menganalisa kemampuan karyawan secara individual. Nah, ini biasanya dalam perusahaan tuh ada manajemen yang mungkin tidak terlalu ingin detail, jadi langsung memukul rata satu divisi atau departemen. Padahal harusnya setiap karyawan itu harus dianalisis kemampuannya secara individu. Kemudian yang keempat, tujuan penilaian kinerja itu untuk menyusun sasaran di masa mendatang, seperti yang saya jelaskan sebelum tadi. Kemudian yang kelima, melihat prestasi dari kinerja karyawan secara realistis. Kemudian tujuan yang keenam, mendapatkan keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan di dalam organisasi. Jadi ketika penilaian kinerja itu dilakukan secara individu, kan kita bisa melihat kinerja masing-masing karyawan secara individual seperti apa. Nah, itu juga bisa memberikan suatu reward atau penghargaan yang lebih adil gitu. Jadi tidak memukul rata, tapi adil, memang benar-benar karyawan yang berprestasi, yang kinerjanya bagus, yang diberikan upah atau reward tersebut. Kemudian tujuan penilaian kinerja yang ketujuh yaitu membuat standar dalam pelaksanaan peninjauan yang dilakukan berkala pada sistem pemberian upah dan gaji. Kemudian tujuan penilaian kinerja yang kedelapan yaitu menjadi acuan organisasi dalam mempromosikan, memutasi, memindahkan, dan meningkatkan kualitas karyawan. Jadi karyawan yang kinerjanya bagus bisa dipromosikan, kemudian mungkin karyawan yang kinerjanya kurang bagus bisa dirotasi atau dimutasi. Dan yang kesembilan, tujuan penilaian kinerja yang kesembilan yaitu mengidentifikasi pelatihan apa yang diperlukan oleh karyawan. Kemudian ini adalah masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada bias supervisor. Bias supervisor ini biasanya dipengaruhi oleh ras, usia, kedekatan hubungan, misalnya sesama ras Chinese atau sama ras Arab gitu, terus kayak oh ini rasnya sama nih, terus itu bisa menimbulkan bias. Kemudian kedekatan hubungan, misalnya dia bekas teman sekelas nih, padahal kinerjanya jelek, tapi karena dia bekas teman jadi nggak enak. Nah, perasaan nggak enak ini yang menimbulkan bias supervisor, dan itu masuk ke dalam masalah dalam penilaian kinerja. Kemudian halo effect itu first impression yang jadi mengikuti ke belakangnya. Misalnya ada orang berpenampilan menarik nih, kan kita jadi kesannya positif ya karena penampilan luarnya dia menarik. Nah, padahal belum tentu kinerja dia itu sebagus penampilan luarnya, tapi karena kita melihat awal nih udah senang, itu bisa mengekor ke belakang kesan kita ke dia itu bagus, padahal belum tentu. Kemudian central tendency itu memukul rata semuanya. Misalnya dalam satu divisi ada yang pihak manajemen mengatakan bahwa divisi A semua karyawannya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sudah cukup bagus, padahal belum tentu semua karyawan pada divisi A ini melakukan kinerja yang sesuai yang diharapkan. Bisa saja hanya mayoritas, tapi masih ada satu dua orang yang melakukannya itu secara sak-sae gitu. Nah, ini tuh juga termasuk masalah dalam penilaian kinerja. Kemudian terlalu murah hati, faktor nggak enakan, itu juga masuk masalah dalam penilaian kinerja, karena biasanya misalnya menilai orang yang lebih tua, dia nggak enak buat ngasih mungkin nilai yang rendah atau gimana. Padahal dalam penilaian kinerja itu kita harus bersikap objektif, jadi tidak melihat usia ataupun apapun, tapi benar-benar melihat kinerja dari seorang karyawan itu. Kemudian pengaruh organisasi ini biasanya adalah perusahaan keluarga. Misalnya bapaknya itu pendiri perusahaan itu, tapi dia hanya pendiri, nggak masuk ke dalam struktur organisasi, tapi ikut-ikut dalam pengambilan keputusan atau mencampuri urusan perusahaan dengan dalih saya yang mendirikan perusahaan ini, itu termasuk merusak penilaian kinerja dalam satu perusahaan gitu. Kemudian adanya standar evaluasi yang tidak jelas, itu juga termasuk masalah dalam penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja itu makanya perlu dibikin KPI itu karena harus ada indikator yang jelas mengenai apa yang dinilai, apa yang menjadi target, itu harus jelas. Kalau standar evaluasinya saja tidak jelas, gimana mau melakukan penilaian kinerja dengan objektif.
Kemudian selanjutnya siapa sih yang melakukan penilaian? Yang melakukan penilaian itu bisa dilakukan supervisor langsung. Misalnya karyawan A, dia memiliki atasan Pak B. Nah, Pak B ini bisa menilai karyawan A. Nah, di atasnya Pak B ada misalnya Bu C. Bu C ini supervisor yang lebih tinggi. Nah, Bu C ini bisa secara langsung menilai A. Kemudian rekan sejawat, teman sepadan itu juga bisa melakukan penilaian, karena biasanya teman satu tim gitu kan bisa melihat dan mengukur, oh ini kinerjanya seperti ini, oh dia dalam melakukan komunikasi begini. Itu kan justru bisa dinilai dari teman satu tim kan. Kemudian bawahan itu juga bisa menilai atasannya dari sisi leadership, bagaimana dia mengkoordinasi orang di bawahnya, dan bagaimana gaya kepemimpinan dia. Kemudian yang bisa melakukan penilaian juga yaitu pelanggan yang dilayani. Kemudian model manajemen kinerja ada 3 model, yaitu model learning. Model ini yaitu menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan melakukan review atas kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Kemudian yang kedua ada model Torrington dan Hall. Model Torrington dan Hall yaitu merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja, kemudian ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga itu model Costello. Model Costello itu siklus yang dimulai dengan persiapan perencanaan, jika dibuat rencana dalam bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Coaching dan review dilakukan secara berkala dan pada akhir tahun. Kemudian penilaian kinerja dengan metode KPI. KPI atau Key Performance Indicator yaitu indikator kinerja utama, serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur, jadi bisa diukur atau measurable, dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada satu organisasi sudah berhasil dicapai. Manfaat KPI pada perusahaan itu lebih mudah untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja karyawan serta dapat mengurangi unsur subjektivitas karena penilaian kinerja karyawan diukur secara lebih objektif. Dengan adanya indikator itu tidak ada bias seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi penilaian itu objektif pada apa yang akan diukur, apa yang akan dinilai, apa targetnya, itu bisa lebih jelas dan itu akan mengurangi unsur subjektivitas. Kemudian manfaat yang kedua, karyawan itu menjadi lebih mengerti apa yang diharapkan oleh manajemen terhadap dirinya. Kemudian manfaat yang ketiga, hasil kinerja yang menjadi lebih terukur dapat dijadikan acuan untuk memberikan reward kepada karyawan yang kinerjanya bagus. Kemudian manfaat yang keempat, KPI dapat memberikan referensi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan karena terdapat pegangan baik setiap karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Kemudian jenis-jenis KPI, itu ada KPI finansial dan KPI non-finansial. Untuk KPI finansial, ini adalah indikator kerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya itu KPI laba kotor atau gross profit, yaitu KPI yang mengukur nilai presentase yang diperoleh dengan membagi laba kotor dengan pendapatan. Kemudian KPI laba bersih atau net profit itu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya bisnis lainnya seperti biaya bunga dan pajak. Kemudian KPI margin laba kotor atau gross profit margin itu KPI yang mengukur nilai presentase yang diperoleh dengan membagi laba kotor dengan pendapatan. Kemudian KPI margin laba bersih atau net profit margin, yaitu KPI yang akan mengukur nilai presentase yang diperoleh dengan membagi laba bersih berdasarkan dari pendapatannya. Kemudian KPI rasio lancar atau current ratio, yaitu KPI yang mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas dengan membagikan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Kemudian KPI non-finansial, ini adalah KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan. Contohnya itu perputaran tenaga kerja atau manpower turnover, matriks kepuasan pelanggan, rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru, dan pangsa pasar atau market share. Kemudian langkah mudah membuat KPI itu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound atau yang biasa kita kenal dengan SMART. Spesifik di sini, penentuan KPI itu harus detail, spesifik, dan terfokus pada tujuan apa yang menjadi indikator dalam KPI. Measurable, yaitu indikator tersebut itu dapat diukur, jelas ukurannya.
Kemudian achievable, target KPI yang ditentukan itu harus realistis dan dapat dicapai. Karena apabila karyawan itu melihat targetnya itu terlalu ngawang-ngawang gitu ya, itu biasanya motivasinya itu menjadi hilang gitu untuk mencapai target tersebut, kayak terlalu susah, kayaknya nggak mungkin. Kemudian relevan, target KPI yang ditentukan itu harus relevan dengan tujuan perusahaan, apa yang menjadi visi dan misi perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir time bound, yaitu menentukan waktu dalam action plan hasil dari penilaian. Kemudian ini adalah contoh KPI. Bisa dilihat ini adalah contoh KPI pada bidang produksi jabatan manajer. Pada kolom key performance indicator ini diisi indikator-indikator yang dibutuhkan. Kemudian pada kolom bobot KPI ini diisikan angka sebagai bobot KPI yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan prioritas jumlah total untuk semua indikator dalam satu bidang. Ini harus 100. Kemudian kolom target diisikan ketentuan yang didasarkan pada kesepakatan dan bisa juga data pencapaian tahun sebelumnya. Penulisan bisa berupa persentase, angka, nominal uang, dan sebagainya, tergantung dari jenis KPI-nya. Kemudian kolom realisasi akhir tahun diisikan hasil yang dicapai pada akhir tahun berjalan. Penulisannya bisa berupa persentase, angka, nominal uang, dan sebagainya, tergantung dari jenis KPI-nya. Kemudian kolom skor diisikan angka sebagai hasil dari rumus kolom realisasi dibagi target dan dikalikan 100, atau kolom target dibagi realisasi dan dikalikan 100. Penggunaannya dilihat dari jenis penggunaan key performance indikatornya. Kemudian kolom skor akhir tahun diisikan angka sebagai hasil dari rumus kolom skor dikalikan bobot KPI lalu dibagi 100. Kemudian instrumen KPI pada UMKM. Keberadaan dan perkembangan UMKM di Indonesia penting dalam perekonomian nasional. Selama ini UMKM telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pengolahan sumber daya lokal, dan proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian secara nasional, maka perlu sebuah upaya untuk mengukur kinerja UMKM. Ada 11 aspek pengukuran KPI yang meliputi: yang pertama, produksi. KPI aspek produksi difokuskan untuk mengukur kinerja produksi semua unit usaha yang menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Hasil penilaian UMKM berdasarkan KPI aspek produksi suatu UMKM itu dievaluasi untuk menentukan level produksi UMKM dan keberhasilan perkembangan level UMKM dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua ada Good Manufacturing Practice atau GMP. KPI GMP selama ini itu lebih diaplikasikan pada bidang pangan, yaitu untuk menjamin agar produk pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi dan terkontrol kualitasnya. Dengan adanya KPI GMP, para pelaku UMKM itu diharapkan dapat mengidentifikasi dan menilai kualitas sarana dan prasarana, proses produksi, dan hasil usaha yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga ada pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu merupakan suatu hal yang sering dilupakan oleh para penggiat UMKM. Hal inilah yang menyebabkan daya saing UMKM di Indonesia belum tinggi. Di era perdagangan bebas saat ini, tentunya akan merugikan Indonesia karena produknya itu akan kalah dengan produk impor yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan adanya KPI quality control pada UMKM ini bisa meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan sehingga nantinya tidak akan kalah saing dengan produk impor. Kemudian yang keempat ada KPI branding, packaging, labeling, dan kekayaan intelektual. Dalam era revolusi industri 4.0 memiliki tantangan yang berbeda dalam membangun atau memproduksi sebuah produk branding, packaging, labeling, dan kekayaan intelektual menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima ada KPI pemasaran. KPI pemasaran dalam UMKM digunakan untuk memastikan bahwa cara menjalankan usaha atau bisnis UMKM benar-benar meningkatkan nilai usaha yang pada akhirnya tercermin dari perolehan laba. Kemudian yang keenam ada manajemen keuangan. KPI manajemen keuangan ini meliputi 3 sasaran utama. Yang pertama, pengelolaan laporan keuangan, yang kedua, pencatatan laporan keuangan, dan yang ketiga, dokumentasi. Kemudian yang ketujuh ada KPI permodalan dan literasi keuangan. Ruang lingkup KPI permodalan dan literasi keuangan ini meliputi akses UMKM terhadap modal baik lembaga keuangan, bank atau non-bank dan juga bantuan modal yang disumber dari pemerintah. Literasi keuangan mencakup aspek pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan bank atau non-bank.
Kemudian yang ke-8 ada sumber daya manusia, KPI sumber daya manusia. Dalam sebuah UMKM pasti sumber daya manusia ini mempengaruhi baik atau buruknya suatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan KPI sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah KPI karakter. KPI karakter yang terukur capaiannya dapat digunakan dalam evaluasi usaha. Kemudian yang ke-10 kelembagaan. Dalam UMKM, kelembagaan ini dapat diukur berdasarkan perlindungan usaha dalam hal legal formal, hal-hal terkait permodalan, kemitraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang 11 perizinan. KPI perizinan dapat mengukur kepatuhan pengusaha UMKM dalam pemenuhan perizinan usaha. Kemudian contoh indikator yang bisa diterapkan dalam bisnis UMKM. Yang pertama itu number of training hours, HR audit, number of developed people, number of certified people, number of internal transfer, employment engagement survey, turnover rate, innovation implementation versus plan, number of new idea, dan innovation success rate. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ayo, silakan. Tadi kan ini kan seminar tentang KPI. Nah, saya ingin bertanya, apakah sistem ini itu bisa gagal juga untuk diterapkannya dalam penerapan dalam perusahaan? Kalau iya, karena apakah itu bisa gagal? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ya, sistem KPI ini bisa saja gagal diterapkan dalam perusahaan. KPI memang menjadi satu hal yang gampang, namun juga bisa menjadi gagal jika tidak dilakukan dengan benar dan tidak memperhatikan beberapa hal yang menjadi titik penting dari sistem KPI ini. Faktor penyebab gagalnya dalam menerapkan KPI antara lain yang pertama, salah menentukan sistem KPI. KPI memiliki banyak sekali sistem yang pastinya di mana setiap perusahaan memiliki standar dan poin-poin penting yang berbeda. Biasanya perusahaan baru yang ingin menerapkan sistem KPI ini hanya memilih KPI yang kelihatannya mudah tanpa melihat apakah cocok dengan perusahaan yang dijalankan atau enggak. Padahal sistem KPI yang cocok dan sesuai sangat diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua salah menentukan target. Target untuk suatu perusahaan memang tidak dianjurkan di atas batas wajar atau di atas kemampuan. Namun bukan berarti target juga dibuat dengan standar yang sangat rendah supaya mudah dicapai oleh para karyawan. Justru hal ini juga akan menjadikan KPI tidak bisa berjalan dengan baik. Target baiknya dibuat dengan standar yang sedang, namun tetap bisa dijadikan sebagai alat pengukuran KPI. Kemudian faktor ketiga, gagalnya manajemen kinerja KPI saat melakukan sistem KPI ini, monitoring sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Monitoring biasanya menjadi tidak diperhatikan ketika KPI sudah mulai berjalan, padahal pencatatan untuk apa saja yang sudah dicapai dan realisasi visi dan misi sangatlah penting. Jadi catat tiap periode sesuai dengan yang sudah ditentukan akan sangat membantu dalam mendapatkan sistem KPI yang berhasil untuk dijalankan dalam suatu perusahaan. Apakah ada tanggapan? Sudah jelas, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan. Oh, ya. Ya, sebelumnya saya ingin terima kasih atas pemaparan yang sangat komprehensif. Tadi kan dijelaskan kalau tidak salah terdapat instrumen KPI seperti produksi, GMP, sumber daya manusia, karakter, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang penerapan KPI dalam UMKM, nah sebelum UMKM itu menerapkan performance indicator atau PI itu kira-kira hal apa saja yang diperlukan atau diperhatikan untuk hal tersebut ya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebelum menerapkan KPI, perusahaan harus berhasil mencapai hal-hal seperti ini. Yang pertama itu adanya kolaborasi sumber daya internal dan eksternal perusahaan, mulai dari tenaga kerja, supplier, dan konsumen. Kemudian yang kedua, desentralisasi bagian manajemen hingga ke operasional. Kemudian yang ketiga, indikator, laporan, dan kegiatan membentuk integrasi yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang keempat, KPI yang disusun perusahaan terhubung dengan strategi yang dimiliki perusahaan. Setelah itu barulah perusahaan dapat mengimplementasikan KPI. Cara yang dapat diterapkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah ada tanggapan? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya. Ya, saya izin bertanya untuk KPI sendiri pada bidang marketing, bisa tolong diberikan contoh?
Bisa diulangi? Mbak Ika, mau diulangi? Untuk KPI di bidang marketing itu bisa tolong diberikan contohnya seperti apa aja? Contohnya itu KPI pada bidang marketing itu berapa persen pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian berapa skor kepuasan pelanggan dalam skala 1 sampai 5, di mana skala 5 sangat puas, kemudian berapa ROI of marketing programnya, kemudian berapa jumlah pengembangan produk baru, kemudian berapa jam rata-rata untuk menyelesaikan komplain pelanggan secara tuntas, kemudian berapa rata-rata penjualan per distribution center atau ke outletnya, kemudian berapa market share perusahaan pada setiap bulannya, dan berapa rata-rata produk availability in market pada setiap bulan. Apakah ada tanggapan, Mbak Aisyah? Terima kasih sudah menjawab. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Permisi, izin bertanya. Iya, Sebelumnya maaf karena kamera saya tidak bisa on karena jaringan saya kurang mendukung. Jadi ini, apakah KPI itu boleh diubah-ubah? Misal tahun ini sudah ditetapkan KPI begini, kemudian tahun berikutnya diubah lagi KPI-nya dengan KPI yang lain. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Jadi masalah pengubahan KPI ini boleh-boleh saja. Misalnya tahun ini perusahaan memilih KPI-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, misalkan terus tahun depan mau diganti, KPI-nya itu boleh-boleh saja. Karena KPI itu prinsipnya adalah sesuatu yang memang penting diukur pada saat itu. Jadi ketika kondisinya mungkin berubah, bisa juga untuk mengubah KPI-nya. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian webinar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.